piano mantap kaurenan nehiking sia doken bedang kadodo sarangken kia telang ni dating sarang naguran inang oh aman orang seini ia suan wang tahu mededea bungu pebawia memari sekapian inang ia mampu Shalom. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pelepasan dan pemakaman di siang hari ini akan segera kita mulai. Adapun acara yang akan kita lewati sebagai berikut: pembukaan yang diikuti dengan pujian dari Glorified Choir,
Sesudah itu pembacaan riwayat hidup dari keluarga dan dilanjutkan dengan pujian dari PKB Tabernakel. Yang ketiga, ucapan terima kasih dari keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Nixon Bogar dan diikuti dengan pujian dari Rukun Sengkenau. Yang keempat, ungkapan belasungkawa yang akan disampaikan oleh Ketua Rukun Sengkenau. Dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Aser Bawoto. Sebelum kita masuk dalam ibadah nanti, di acara yang kelima, Trio Bethlehem. Trio Bethlehem dilanjutkan dengan ibadah pelepasan di rumah duka, dan ibadah ini nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda UPC STH MPD. Demikian susunan acara. Keluarga dibawakan oleh Kakak Lina. Izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup almarhum Bapak Opa Moses Tamaka Hamel. Lahir di Tagulandang tanggal 13 Februari 1947. Lahir dari orang tua Bapak Hermanus Obed Hamel dan Ibu Carlota Parera. Almarhum anak yang keenam dari 10 bersaudara. Almarhum Bapak Opa Moses Tamaka Hamel menamatkan sekolah di SD, SMP, SMOA di Tahuna. Almarhum Bapak Opa Moses Tamaka Hamel keluar dari Tahuna tahun 1968 yang kemudian ke Jakarta. Bekerja di PT Nabire Raya pada tahun 1975 sampai dengan 1984 di Nabire. Yang kemudian bekerja kembali di PT Wapoga Mutiara Timber Group Nabire. Almarhum Bapak Opa Moses Tamaka Hamel menikah dengan almarhumah Yohana Takahindangen pada tahun 1980. Pada akhir hidupnya, almarhum aktif dalam pelayanan gereja dan menjadi majelis pengurus PKB pada jemaat GKI Tabernakel Nabire. Bapak Opa Moses Tamaka Hamel meninggalkan keluarga persekutuan pada tanggal 5 Februari 2022 jam 12 siang. Meninggalkan satu anak, Henrico Kain Hamel dan istri Amelia, beserta dua cucu, Gerald Ephraim Hamel dan Rahel Elis Sofia Hamel. Moses Tamaka Hamel, selamat jalan Opa. Tuhan mengiringi kepergian Opa. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, selamat sore dan salam. Dalam suasana duka yang mendalam, izinkan saya untuk mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih atas terpanggilnya orang tua kami yang bersama. Sebagai umat yang percaya di sore hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan, pertolongan dan penyertaan-Nya, sekalipun dalam suasana COVID yang berkepanjangan tidak berakhir, Tuhan masih izinkan kita boleh berkumpul bersama-sama di sore hari ini untuk memberikan penghormatan yang terakhir buat orang tua kami yang terkasih. Orang tua kami yang terkasih, dia sakit. Ya memang kelihatannya sakit juga, tidak begitu parah, masih bisa duduk. Ketika kami datang bisa ngomong-ngomong dengan kami. Tetapi ketika anak terkasih kami Erik masuk rumah sakit, dia langsung drop. Artinya fisiknya mulai menurun. Dan saya percaya sebagai manusia, siapapun kita akan terbebani dengan anak kita ketika dia sakit. Juga mereka berdua harus masuk rumah sakit. Ya, secara umum dirawat di rumah sakit, kemudian pulang ke rumah. Tapi boleh dikata bukan sembuh betul, tapi masih sakit juga. Dan seiring berjalan waktu, terus kami keluarga datang ke sini. Ya, maafkan kesempatan. Syukur pembongkar masuknya. Bilang terima kasih. Ya. Dan pada hari kami tiba-tiba ditelepon oleh Bapak sudah pergi. Dan katakan kami belum siap, Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kami untuk memilih, kami akan pilih. Biar jawabannya tidur terlentang di tempat tidur, tapi dia masih hidup. Karena beban keluarga adalah anak Erik ini perlu dukungan doa supaya dia bisa sehat. Dan itulah pikiran kami manusia yang penuh dengan dosa. Seperti itu kami berpikir. Tapi kita kembali kepada apa yang kita imani dan kita percayai selama ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan setiap keputusan Tuhan
buat orang yang percaya itu adalah tidak pernah salah, tidak keliru, tetapi memang pas seperti itu. Lagi kami sampaikan terima kasih dari pihak keluarga. Barangkali tidak ada sesuatu yang bisa kami berikan untuk membalas semua kebaikan ini. Tapi kami yakin dan percaya Allah yang kita sembah adalah sumber berkat. Akan memberkati kita semua yang sudah membantu, memberkati dalam seluruh tugas pekerjaan pelayanan, bahkan tugas-tugas kita yang akan datang. Yang ada di Rukun Sangir. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Rukun Sengkenau. Kami persilakan. Sebagai orang tua, mencari sosok sebagai opa, sebagai sebuah teladan yang kita, menurut pribadi saya, sangat sulit mencari sosok teladan, sosok guru bagi kami di tengah-tengah kerukunan yang ada di negeri dan sekitarnya. Nah, untuk itu rasa-rasanya sangat kehilangan. Dalam bahasa kasarnya, rasa-rasanya bersama dengan keluarga di tempat ini tersayat sendilu hati ini ketika sang pemilik kehidupan ini memanggil opa yang kekasih. Tapi apa mau dikatakan? Itu adalah kewenangan Tuhan secara mutlak. Tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Kekasih Erik, kalau opa sudah tenang bersama dengan sang penguasa tunggal yang ada di surga,
Dan kita yakini 167 tahun Injil masuk Papua, dan itulah Tuhan berkehendak kepada Opa sudah sekian tahun tinggal di tanah Papua ini. Lalu bagaimana ketorompo adik Erik? Lalu bagaimana torompo anak mantu? Lalu bagaimana tompo cucu-cucu ini? Inilah sebuah pergumulan yang kita minta doa, dukungan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita yakini Tuhan Yesus dari hari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah sama sekali berubah. Bahkan boleh saya melengkapi betapa indahnya kalau hidup ini kita berikan buat Dia. Sebab kita hidup dalam Dia. Ada jawaban dan jaminan sebuah hidup ini. Berikan mimbar ini kepada Ibu Pendeta Linda Upesi yang akan memimpin ibadah pelepasan dan pemakaman. Nyanyian rohani 135 ayat 1 dan 2, ingat dalam susah. Damai sejahtera turun atas kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, inilah firman Tuhan Yesus Kristus.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau. Dengarkan lantunan pujian dari PW Tabernakel. PW Tabernakel. Dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Pujian bagi Kristus, firman yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Kita dengarkan lebih dahulu lantunan pujian dari keluarga.
memberkati pujian saudara. Bagi kita, kematian itu adalah merupakan hak, otoritas, keputusan Tuhan untuk setiap orang yang adalah ciptaannya dalam hidup ini. Sekalipun secara pengetahuan, secara iman, kita juga tahu bahwa manusia mati adalah karena dosa. Kalau kematian itu bukan musibah, maka kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti oleh manusia dalam hidup ini. Kayaknya yang dekat dengannya dalam kehidupannya, sehingga dalam melihat semua keadaan hidup, semua peristiwa hidup, dilihat, disambut, dijalani yang kuat karena keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan. Secara khusus Daud dalam kehidupannya dapat menepis, dapat melawan akan pertolongan, akan penjagaan Tuhan baginya. Daud membuat pengakuan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Luar biasa. Sekalipun aku bertakut bahaya. Apa yang kita mengerti tentang lembah kekelaman? Kekelaman dalam pengertian bagian ini adalah kegelapan. Sama dengan pemazmur atau Daud mau menegaskan sekali bahaya. Kegelapan itu penuh dengan kengerian, kepastian. Sebab dalam gelap itu apa? Ada dalam ketidakpastian. Bisa juga menimbulkan keraguan. Bisa juga menimbulkan sejuta tanda tanya. Di tengah kegelapan yang sangat pekat. Lembah kegelapan. Orang biasa bilang dengan bahasa yang sederhana, bayang-bayang maut. Lembah kematian. Tetapi pemazmur tetap tidak takut. Jawabannya sangat sederhana. Ia tidak ditegaskan, sebab engkau besertaku. Kata engkau besertaku atau kalimat engkau besertaku, secara khusus kata engkau, kalau kita dalam hidup hari-hari menyebutkan sangat dekat dengan Tuhannya dalam kehidupannya. Kehormatan menyapa Tuhannya dengan kata engkau. Dalam doa Bapa kami juga pakai kata engkau. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Begitu ya. Ketika berada dalam lembah kekelaman sekalipun ia tidak takut, karena Tuhannya beserta dengannya. Turunkan di liang lahat. Juga menyiapkan ayat Alkitab supaya ketika ibadah penguatan bisa dibacakan, disampaikan. Memanggil, menelpon keluarga untuk mulai membersihkan rumah dan lain sebagainya. Bukankah ini pertanda kepada kita bahwa almarhum kekasih dalam keyakinan imannya kepada Tuhan, ia telah siap untuk menerima keputusan Tuhan, menjemputnya untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kediaman dan hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mati di dalam Tuhan dari sekarang ini. Amin. Ibadah pelepasan di rumah duka selesai, akan dilanjutkan di tempat pemakaman. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada MC
untuk mengatur acara selanjutnya. Ucapan terima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Linda Upesi PH MPD yang sudah memimpin kita dalam ibadah pelepasan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk diketahui oleh kita semua 6 sore. Jadi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum peti ini ditutup dan akan dilanjutkan untuk dapat memberikan penghormatan terakhir masuk lewat pintu ini. Kita berputar di dalam dan nanti keluar di pintu samping. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada teman-teman majelis. Iya. Iya, Bapak Ibu, dipercepat saja karena ini cuaca sudah mulai mendung-mendung. Kami mohon maaf, mungkin kita sedikit batasi karena Ya, dimohon para pengusung kalau boleh sudah merapat ke sini. Para pengusung, sekali lagi para pengusung boleh maju ke depan sini. Sekaligus diharapkan kepada kerukunan, jangan dulu pulang kita langsung di kuburan. Karena ada satu lagu titipan dari almarhum kita menyanyi di kuburan. Sekali lagi, semua anggota kerukunan diharapkan mengambil bagian ibadah di kuburan. Karena ada satu lagu dititip oleh almarhum kita nyanyi di sana. Ya, batasnya sampai di sini ya, batas sini. Minta maaf para pengusung. Ya, oke, sudah selesai. Pak Laheba, tolong sebagai komando pengusung. Bapak Laheba. Ayo di dalam, Bu. Ya, silakan keluar, langsung keluar. di bawah keranjang bunganya. Ya. Oke, lanjut di dalam, Pak. Bu. Lanjut. Yang tantan, Ditutup. karena jenazah akan dipikul ini, bukan di mobil, Pak. Ya. Iya. Oke, lanjut. Martelu dan berapa ada di Ada di mana, Pak? martelu ada bawah dari bawah tadi. Dengan paku ada. Ya, ibu bergeserkan. Sudah ini. Tolong geser. Jangan semua. Tombak koper dari sini kan. Oh, hebat atau kenal dia paku dengan mata gambar dari situ luar. Yo. Pelan-pelan ngomong.
Yang pengusung itu sudah yang dua. Bisa Bayar minta bayar. Ketindak oke. Itu Pak. Jangan. Apa saja? yang pengusung masuk dulu sebentar baru keluar yang jemput keluar. Yang mau pikul masuk di dalam. Yang mau pikul. Kalau mau pikul, yang mau pikul di luar. Di luar. Sama jalan muncul, itu badeng. Bisa jalan. Bawa oma air. Kakinya karena Tiga ya, sebelah kanan, tiga sebelah kiri, tiga. Jangan pegang ini. Nanti putar depan sudah. Putar sini. Terus. Ini depan ini. Putar nanti putar sini. Putar sini. gantian. Oke, dengan ini masuk depan sana. Putar ke sana. Putar ya. Oke. Tahir mari depan sini. Kau depan. Lagi. Hei, ke sini lagi sini. Kesana sudah. Yang bawa kamu ke sana. Kepala di sini, sebelah atas sini, kepala. Ya sudah, oke, oper ke sini. Kepala sini. Nunduk ke belakang. Kepala sini. Keserendah. Lepas tangga. Bawa koper di tangan. Ya, terus. Pelan-pelan, terus. Ngompor saja. Terus. Awas. Satu, dua, tiga. Pelan-pelan. Kepala sudah laut. Ya. Bukan kepala dan kakinya mau diterima yang Maha Kuasa. Kepala itu sana. Awas dia jangan sampai turun. Kuat situ ya. Kuat. Oke. Ibadah dulu ya. Ibadah dulu. Pastikan bahwa aman.
Hati-hati, hati-hati. Awas longsor. Baik Bapak Ibu yang kekasih, harap tenang dulu, tenang. Kita akan masuk dalam ibadah pemakaman. Dan ibadah ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Linda UPC. Kepada Ibu kami persilakan. Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, bagi yang memegang liturgi silakan memperhatikan liturgi yang berada di tangan kita masing-masing. Mari kita melantunkan nyanyian NKB 172 bait yang ketiga, bila kau ditinggalkan teman-temanmu. Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesak, pandang Yesus juru selamat dan Tuhanmu, padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia dalam rumah Bapakku. Banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk menjadi sumber penghiburan kita. Dengarlah penghiburan Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku tiadalah akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup, meskipun kulit tubuhku binasa, tetapi dari dagingku nanti kulihat Allah. Kita masuk ke dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak boleh membawa sesuatu ketika keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Segala puji bagi Dia. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya dengan menyebutkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada kuburan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Sungguh, 1, 2, 3. Sungguh hidup aku dalam dunia tak kekal, sama juga asap di hadapan angin keras, seakan bunga pada pagi berkembang, elok sesungguhnya hanya layu di petang. Sia hidupku dan maut jaraknya, cuma
sajalah, biar Tuhanku hidup aku pun lenyap, asal jiwaku pulang padamu Ilham. Peti silakan diturunkan. Ya, lain pegang tali, lain cabut balok ya. Balok. Oke, boleh. Ya, sudah berapa ya? Oke. Kepada Allah yang Maha Kuasa, Awas patah balok ya. kita serahkan ayah, opa, saudara, bapak kekasih kita, Bapak almarhum Moses Tamaka Hamel, kekasih kita yang telah meninggal ini. Kita menyerahkan badannya kepada tanah dengan pengharapan yang sungguh kepada kebangkitan dan hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, maka bumi dan laut akan mengembalikan orang mati yang di dalamnya, dan tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan yang maha kuasa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ibadah pemakaman selesai, silakan MC mengatur selanjutnya.